Tiga bangunan sekolah dan rumah guru yang berada di distrik Beoga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata. Pembakaran tiga sekolah dan rumah guru terjadi pada Kamis petang sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Timur. Ketiga sekolah yang dibakar yakni gedung SD Jambul, SMP Negeri 1 dan SMA 1 Beoga, serta rumah guru yang berada di samping sekolah. Tidak hanya itu, kelompok kriminal bersenjata juga kembali menembak seorang guru bernama Yonatan Renden yang menyebabkan korban meninggal dunia. Para pelaku diduga kuat merupakan kelompok bersenjata pimpinan Sabinus Waker yang masuk ke Beoga sejak pekan lalu. Hari Kamis kira pukul 9.30 pagi telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Sabinus Waker terhadap salah satu warga masyarakat sebagai guru di Puncak Jaya. Terus kemudian tadi malam juga terjadi pembakaran rumah guru SD, SMP Negeri dan SMA Negeri 1 di Puncak Jaya oleh kelompok kriminal bersenjata. Kelompok ini berjumlah kurang lebih 75 orang dan membawa 30 pucuk senjata api. Pada saat proses perdamaian, kelompok ini meminta agar aparat TNI Polri tidak mengikuti aksi perdamaian guna mencegah terjadinya kontak tembak. Bupati Puncak Willem Wandik menyebut kelompok kriminal bersenjata yang melakukan aksi kekerasan ini masuk ke distrik Beoga sejak pekan lalu. Saat itu mereka mengikuti aksi perdamaian antara dua kelompok yang terlibat perang suku. Hal penegakan dan mengamankan ini komunikasinya jalan. Dan daripada ini akhirnya Pak Kapolres, Pak Papung, Pak Danramil, Kapolsek ada di sini, kita duduk diskusi bahwa oke, ini ada kelompok di sana, ini ada kelompok bersenjata itu ada di sana. Dan mereka lebih daripada mereka akan masuk, ada lain masalah lagi. Ya. Nah, sehingga jangan sampai ada kontak, bisa kontak senjata lagi. Sebelumnya seorang guru yang bertugas di Kampung Julukoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata pimpinan Sabinus Waker pada Kamis pagi. Penembakan terjadi pukul 9.30 saat penembakan terjadi sejumlah guru yang berada di lokasi kejadian lari menyelamatkan diri ke dalam hutan. Kapolda Papua menyatakan dalam waktu cepat akan menyusun tim untuk menindak KKB di Ilaga, Papua. Oh, begitu teganya kelompok ini bisa melakukan penembakan terhadap guru yang harusnya kita lindungi, kita jaga karena ini kan mencerdaskan sumber daya manusia Papua. Secara persuasif mereka pendekatan. Kami akan menyusun perkuatan untuk naik ke Ilaga untuk melakukan penindakan. Keluarga dan kerabat sudah berdatangan ke rumah duka menantikan jenazah Octavianus. Keluarga berharap jenazah segera dapat diambil keluarga untuk dimakamkan. Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Mimika masih terus berkoordinasi dengan aparat keamanan di distrik Beoga dan juga pihak terkait di Timika agar jenazah dapat segera dibawa keluarga. Si KKB di Papua kian hari kian menjadi. Belum selesai duka yang dirasakan karena tewasnya dua orang guru, kini kelompok kriminal bersenjata tersebut kembali menembak mati seorang tukang ojek. Mereka juga diketahui melakukan tindakan anarkis lain dari aksi pembakaran hingga menyandra jenazah korban. Pada Kamis 8 April 2021, sekitar pukul 9.30 waktu setempat, seorang guru Octavianus Rayo tewas ditembak KKB di distrik Buga, Kabupaten Puncak, Papua. Ia kala itu sedang menjaga kios di rumahnya dan tiba-tiba datang KKB hingga menembaknya 2 kali. Sehari berselang KKB kembali berulah dan menembak seorang guru pada Jumat 9 April 2021. Yonatan Renden juga ditembak di distrik Buga, Kabupaten Puncak, Papua. Bahkan detik-detik sebelum tewasnya korban, ia sempat menelpon sang istri dan mengaku sedang dikepung oleh KKB. Setelah menembak 2 korban pada sore harinya, anggota KKB tersebut membakar 3 sekolah di Kampung Julukoma, Distrik Buga, Kabupaten Puncak.
Jasad kedua korban yang dihabisi bahkan sempat disandra oleh para pelaku. Mereka menguasai bandara dan meminta tebusan 500 juta rupiah yang akan dibarter dengan jasad kedua korban. Belum berakhir, seorang sopir ojek bernama Udin ditembak mati KKB di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua pada Rabu 14 April 2021. Udin tewas setelah mengalami luka tembak di dada dan juga pipi. Berdasarkan keterangan Kapten Kogab Wilham III, Kolonel IGN Suryastawa, para pelaku akan membuat drama di media dan membuat seolah-olah korban adalah mata-mata aparat. Mereka juga memanfaatkan influencer yang mempunyai banyak pengikut untuk mendukung mereka. Kini TNI bersama Polri telah mengambil langkah-langkah yang terukur atas rangkaian kejadian. Dia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada atas perkembangan ini dan tidak mudah terhasut oleh provokasi dan berita bohong yang selalu disebar melalui media sosial. Puncak seorang tukang ojek itu dilakukan penembakan terhadap OTK di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Sampai saat ini teman-teman masih belum pulang dari TKP untuk mengolah TKP, sekalian mengambil jenazah. Ya, saya berharap masyarakat yang memang mencari nafkah dari ojek yang ada di kota Ilaga mungkin untuk mulai mengurangi, membatasi aktivitasnya kalau keluar kota Ilaga. Papua telah menginstruksikan kepada jajarannya bersama TNI untuk meningkatkan, menjaga objek vital yang dijaga secara ketat, terutama di bandara, dan saat ini personil gabungan TNI dan Polri masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran dari kelompok kriminal bersenjata tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sementara itu dari Papua, aksi KKB di Papua kian hari kian menjadi. Belum selesai duka yang dirasakan karena tewasnya 2 orang guru, kini kelompok kriminal. Sorotan kami, saudara, sebuah video amatir yang menunjukkan warga yang terjebak saat terjadi serangan kelompok bersenjata di Papua tersebar di media sosial. Masih kontak guys. Dalam video ini, sejumlah perempuan yang membawa anak bersembunyi di sebuah rumah untuk menghindari serangan KKB di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Kamis 8 April lalu. Dalam peristiwa pada hari Kamis itu, 1 guru menjadi korban meninggal dunia akibat serangan yang dilakukan sekelompok kriminal bersenjata. Masih kontak guys. Polisi menyatakan untuk mengevakuasi warga yang terjebak di Distrik Beoga, Papua, anggota Satgas Manggala dari TNI dan Satgas Nemangkawi sudah masuk ke wilayah itu. Pesawat yang ditumpangi Satgas Nemangkawi berhasil mendarat setelah personel Brimob dan Raider 715 memukul mundur kelompok kriminal bersenjata yang berada di ujung lapangan udara Beoga. Kapolda Papua menyatakan akan segera mengevakuasi 46 warga yang terdiri dari guru dan tenaga kesehatan. Sementara itu, jenazah pengemudi ojek yang tewas diduga ditembak anggota kelompok kriminal bersenjata pada Rabu kemarin di Kabupaten Puncak, Papua, tiba di Timika pagi tadi. Jenazah dibawa ke Bandara Moses Kilangin Timika untuk diterbangkan ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Jenazah akan dimakamkan di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan.
Untuk mengetahui kondisi keamanan di Papua dan ancaman kelompok kriminal bersenjata di wilayah itu, kita sudah bergabung bersama Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal. Selamat sore, Pak Kamal. Selamat sore, Mbak. Pak Kamal, ini Selamat malam di Papua. Ya. Satgas Nemangkawi kemudian juga Manggala dari TNI sudah diterjunkan untuk mengejar kelompok kriminal bersenjata. Bagaimana prosesnya saat ini, Pak Kamal? Saat ini masih melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata yang mana mereka melakukan pembunuhan terhadap 2 guru dan pembakaran terhadap rumah sekolah SD, SMP, dan SMA pada hari Selasa malam Rabu kemarin. Ya, ini kita sayangkan. Alhamdulillah kemarin rekan-rekan kami dari TNI Polri bisa mendarat dengan selamat. Terus kemudian sepulangnya dari itu, terus warga masyarakat yang dari tim medis dengan guru sebagian sudah diterbangkan untuk dievakuasi untuk menghilangkan rasa ketakutan, karena saat itu memang kelompok kriminal bersenjata sengaja untuk mengganggu tim para dewan guru ya, yang saat itu ada yang berada di Bioga. Terus kemudian rekan-rekan kami hari ini konsentrasi mengejar kelompok yang jumlahnya 30 lebih. Oke. Mudah-mudahan juga mengatasi dan dengan semuanya ya, sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di Bioga maupun yang ada di Ilaga itu sendiri. Oke, jadi yang dikejar adalah 30 orang anggota kelompok kriminal bersenjata. Jadi mereka ada 30 lebih karena mereka ada beberapa kelompok yang ada di sana telah bergabung, baik yang ada dari Puncak Ilaga dan yang dari Tembagapura. Ikan itu daerah-daerah lintasan. Dan menjadi korban ganasnya aksi kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Korban yang merupakan seorang guru tewas setelah ditembak mati anggota KKB pada Jumat 9 April 2021. Menceritakan detik-detik kematian sang suami, istri Jonathan mengaku sempat ditelepon korban yang mengaku tengah dikepung oleh KKB. Istri Jonathan, Dewi Gita, saat ditemui pada Minggu 11 April 2021 tak kuasa menahan tangis. Dewi mengaku sebelum kejadian sang suami sempat menghubunginya via telepon. Saat itu, Jonathan mengaku tengah dikepung oleh KKB. Tak lama setelah itu, korban lantas menutup teleponnya. Dewi semakin panik dan mencoba menghubungi beberapa kerabat Jonathan, namun tak mendapat jawaban. Sampai akhirnya Dewi kembali menelpon sang suami, namun diangkat oleh orang lain yang bukan suara suaminya. Sampai akhirnya kabar tewasnya Jonathan ia terima dari sosial media. Jonathan meninggalkan 2 anak, perempuan dan juga laki-laki. Anak pertamanya bernama Kiranuan berusia 2 tahun, kemudian bayi laki-laki yang masih berusia 6 bulan bernama Arkana. Jonathan merupakan salah satu guru di SMP 1 Buga, Papua. Akibat dari kita melakukan suatu penegakan hukum di wilayah Kabupaten Mimika, dari hasil investigasi kita dan penyelidikan kita, diduga kuat pelaku adalah kelompok daripada Mapu yang sekarang berada di Bioga. Kita juga tetap akan, karena itu adalah DPO daripada Polres Timika, kita melakukan kerjasama dengan Polres Puncak untuk melakukan investigasi dan penyelidikan, dan harapan kami dapat mengungkap dan menangkap pelaku tersebut. Sekarang yang kita ketahui di sana ada Nowaker, terjadi dan Kelabunga. Dan ada juga sebagian DPO kita termasuk Amir Wamang ada di sana. Kalau Sabinus adalah pimpinannya. Kalau sekarang yang komandan lapangan di sana kita deteksi ada Nawaker atau tidak jadi wakar. Nawaker tidak jadi wakar itu adalah pelaku yang sebelumnya melakukan aksi penembakan di Tembagapura, yang sebelumnya juga pernah merampas senjata STR yang ada di milik Dana Palembang. Pukul 9:30 waktu setempat, di mana KKB pimpinan Sabinus Waker menembak mati seorang guru SD bernama Octavianus Rayo, 42 tahun, saat korban berada di kiosnya.
KKB lainnya menembak mati Jonathan Randen, guru di distrik Buga, pada Jumat 9 April 2021. Korban tewas ditembak di rumahnya. Mengetahui kabar tersebut, pihak TNI Polri lantas berupaya mengevakuasi korban. Namun terkendala KKB yang masih berada di lapangan terbang Buga. Dalam proses evakuasi, Bupati Puncak Willem Wandik mengatakan KKB meminta uang tebusan jika pemerintah ingin mengevakuasi jenazah 2 guru tersebut. Jika uang tersebut diberikan, maka mereka akan membiarkan pesawat mendarat di Buga. Meski enggan menyebut jumlahnya, Wandik mengatakan jumlahnya cukup besar. Untuk alasan kemanusiaan, pihaknya kemudian memenuhi permintaan dari KKB. Hal ini karena jenazah kedua korban diketahui sudah mulai membusuk. Tak hanya kesepakatan tebusan dan mengevakuasi jenazah, pesawat milik Pemkab Puncak juga diberi keleluasaan untuk mengirim bahan pokok ke Buga. Sampai akhirnya jenazah kedua guru yang ditembak KKB telah tiba di Timika, Papua, maksud saya pada Sabtu 10 April 2021. Tempat kejadian itu kan masih belum bisa ditembus. Tapi kita dari Polsek Bioga itu kan sudah ada anggota BRIMOB juga di sana 25 orang. Kita hari ini itu juga akan mendorong juga tim tindak dari Satgas Lemongkawi untuk melakukan penegakan hukum di sana. Sehingga saya minta teman-teman bersabar. Apabila tim tindak telah sampai, kita akan melakukan pengejaran terhadap mereka. Diculik, Kepala SMP Negeri 1 Beuga Kabupaten Puncak, Papua ditemukan selamat. Sebelumnya, Kepala SMP Negeri 1 Beuga tersebut hampir menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata. Sempat dikira diculik, Kepala SMP Negeri 1 Beuga Kabupaten Puncak, Papua ditemukan selamat. Sebelumnya, Kepala SMP Negeri 1 Beuga tersebut hampir menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Pria itu berhasil lolos dari maut setelah bersembuh ditemukan selamat. Sempat dikira diculik, Kepala SMP Negeri 1 Beuga Kabupaten Puncak, Papua ditemukan selamat. Sebelumnya, Kepala SMP Negeri 1 Beuga tersebut hampir menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Pria itu berhasil lolos dari maut setelah bersembunyi di semak-semak selama 2 jam. Kepala SMPN 1 Beuga, Junedi Arung Sulele bersama rekannya Jonathan Rendan, 40 tahun, ditembaki oleh KKB pada Jumat 9 April sore. Dikutip dari Kompas.com, keduanya diketahui akan mengambil terpal untuk membungkus peti jenazah Octavianus Rayo, seorang guru yang menjadi korban penembakan KKB. Saat pulang ke rumah, Junedi dan Jonathan mendapat serangan dari KKB. Junedi lantas segera menyelamatkan diri, namun sayang Jonathan tewas di lokasi karena mendapat tembakan. Saat peristiwa terjadi, Junedi mengaku tak melihat pelaku yang menembakinya dan sang rekan. Junedi kala itu langsung masuk ke dalam rumah. Lantaran dirasa kurang nyaman, Junedi kemudian memilih bersembunyi di semak-semak selama 2 jam. Ia baru keluar setelah mendengar suara aparat keamanan yang kala itu mengevakuasi jasad Jonathan. Sebelum Junedi keluar dari persembunyiannya, warga sempat mengira bahwa ia diculik oleh KKB. Hal ini lantaran petugas tidak menemukan Junedi di rumahnya. Saat ini aparat keamanan masih berjaga di Beuga untuk mengantisipasi serangan susulan dari KKB. Kejadiannya di rumah, jadi yang jenazah pertama di sana itu yang almarhum yang pertama jadi korban itu karena di atas kan tidak ada formalin, jadi beberapa hari pesawat tidak bisa naik. Saya dengan yang korban ini pergi ke rumah ambil terpal karena kita rencananya membungkus peti supaya kan tidak pergi keluar. Nah, setelah kami mau pulang, ternyata di depan rumah kami dapat tembakan. Jadi yang ini kasihan karena ya puji Tuhan saya masih bisa lolos. Ini jenazahnya Pak Jonathan ya? Iya, yang ini. Pak yang namanya Pak Junaidi, yang kepala sekolah. Iya. Pak, pada saat penembakan itu ada berapa banyak orang yang datang? Sempat melihat? Yang waktu saya dengan korban ini saya tidak lihat orang. Jadi saya tidak lihat siapa-siapa di sini. Jadi pas bunyi tembakan, saya lari ke arah kanan, yang korban ini ke arah kiri. Tapi kayaknya pada saat penembakan itu sudah kena dia.
Langsung jatuh korban. Masih sempat lari, tapi sekitar 5 meter. Pak Junaidi, satu lagi, informasinya Bapak sempat diculik? Itu tidak betul. Jadi kalau ada informasi katakan bahwa saya diculik KKB, itu tidak betul. Nah, memang jadi anggota pikir saya diculik karena melarikan diri. Pada saat korban ini dengan saya berpapasan begini berdiri, tapi dia yang kena tembak, saya lari. Nah, cuman karena petugas yang jemput korban ini tidak temukan saya. Nah, kemudian dia dobrak pintu, dia cari saya, tidak ada. Makanya anggota di atas pikir saya diculik, padahal saya itu melarikan diri. Melarikan diri kemana itu Pak? Nah, itu masuk ke... Berarti menyelamatkan diri ya waktu itu? Iya, saya menyelamatkan diri, tetapi saya tidak di... Ke rumah penduduk waktu itu Pak? Saya ke rumah penduduk baru keluar lagi dari situ karena merasa kurang nyaman. Ya. Baru ke Koramil. Itu sampai Koramil sekitar jam berapa kemarin? Saya sekitar mungkin 2 jam kah di tempat persembunyian, baru tim yang jemput mayat ini, jenazah ini dilewati saya. Begitu. Jadi tempat saya sembunyi dia lewat situ, di situ. Karena saya dengar pakai bahasa umum, makanya saya buang suara. Saya keluar dari semak-semak. Memang anggota pikir saya diculik karena dia tidak temukan saya. Sempat Pak, setelah kejadian itu yang pelari itu berapa jam itu ya? Bersembunyi itu? Untuk saya sampai merayap itu sekitar mungkin 30 menit, tapi yang di tempat sembunyi itu yang lama. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Papua terus dirundung gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata. Perlu solusi dan sepatutnya tertuang dalam revisi Undang-Undang Otonomi Khusus. Hingga Rabu, serangan kelompok kriminal bersenjata terhadap warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua masih terjadi saat seorang pengojek sepeda motor ditembak mati di Kampung Eromaga. 2 rumah warga juga dibakar. Sebelumnya, KKB membakar sejumlah sekolah di Beoga, Kabupaten Puncak. 2 guru di Beoga juga ditembak mati. KKB menuding mereka para korban sebagai mata-mata aparat keamanan. Bukan kali ini saja ada gangguan KKB di Papua. Fenomena ini terus berulang. Menurut data Polda Papua, terjadi 49 gangguan keamanan oleh KKB sepanjang 2020. Teror penembakan KKB terjadi di 7 wilayah, yakni Nduga, Intan Jaya, Paniai, Mimika, Puncak Jaya, Kerom, dan Gunungan Bintang. Sebanyak 17 orang tewas akibat aksi KKB. Pada 2021, total terjadi 10 serangan KKB yang menyebabkan aparat keamanan dan warga menjadi korban. 3 tentara dan 5 warga sipil meninggal. Sementara 1 tentara dan seorang warga mengalami luka berat. Di tengah upaya pemerintah memajukan wilayah dan menyejahterakan warganya, gangguan keamanan oleh KKB menjadi ganjalan yang tidak bisa diremehkan. Betapa tidak, warga sipil seperti guru, tukang ojek menjadi korban tak berdosa. Bahkan tentara dan polisi bernasib sama. Tim revisi yang terdiri dari DPR dan Kementerian Dalam Negeri diharapkan benar-benar turun ke lapangan untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi warga Papua. Selain dampak Otsus Papua selama 20 tahun yang belum dirasakan meluas oleh warga, pembahasan revisi undang-undang yang terkesan masih elitis perlu dihindari. Pemerintah perlu membenahi proses komunikasi politik yang menurut Profesor Dr. Ramlan Surbakti adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam komunikasi politik ini, faktor kepercayaan di antara para pihak berperan signifikan. Andai terjadi ketidakpercayaan, komunikasi politik bakal tersendat.